Hai teman-teman semua, selamat pagi dan salam jumpa untuk kita semua. Pada tempat yang pertama ini, saya mau mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kita ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala cinta dan berkat-Nya, kita masih diberikan perlindungan dan kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya, Marlioni Trishajiani, biasa disapa dengan Leoni, dari kelas 10 IPA 1 SMAS Katolik Regina Pacis, akan menceritakan dongeng yang telah saya baca dari buku fiksi yang berjudul Kisah Putri Cinderella. Tetapi sebelum saya menceritakan Kisah Putri Cinderella, alangkah lebih baiknya kita perlu tahu apa itu dongeng dan apa itu buku fiksi. Dongeng merupakan cerita fiktif dan imajinatif. Dongeng juga sudah ada pada zaman dahulu dan kini turun-temurun dari nenek moyang kita. Sedangkan buku fiksi merupakan karya cerita yang dibuat penulis berdasarkan imajinasinya. Baik, saya akan menceritakan kisah Putri Cinderella. Alkisah pada zaman dahulu, di negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis cantik bernama Ella. Ella mempunyai wajah yang cantik dan berbudi pekerti mulia. Ella tinggal bersama ayahnya karena ibunya telah meninggal dunia. Disinilah kisah hidup Ella mulai berubah saat ayahnya menikahi seorang janda beranak dua. Ayahnya sangat sayang kepada Ella, sehingga kedua saudari tiri Ella sangat iri pada Ella. Sayang sekali, tidak berapa lama kemudian ayah Ella meninggal. Kini Ella menjadi yatim piatu. Ella harus tinggal bersama ibu tirinya dan kedua saudari tirinya. Ibu tiri dan kedua saudari tiri Ella sangat iri kepada Ella karena Ella mempunyai wajah yang cantik dan berbudi pekerti mulia. Mereka berusaha membuat Ella nampak jelek. Pekerjaan rumah dikerjakan oleh Ella sendirian. Mereka memberikan pakaian bekas yang jelek kepada Ella untuk Ella kenakan. Jika malam tiba, Ella harus tidur di dapur di dekat cerobong asap. Karena itulah penampilan Ella terlihat sangat kotor. Mereka mengejeknya dengan nama Cinderella, cinder yang artinya abu. Cinderella sangat akrab dengan hewan-hewan di sekitarnya. Cinderella tidak punya teman selain hewan-hewan yang akrab dengannya. Nero, anjing milik kedua saudari tiri Cinderella, yang tidak mau berteman dengan Cinderella. Nero seringkali membuat ulah dan Cinderella yang mendapat marah dari ibu tirinya. Hari-hari berlalu. Suatu hari, raja merasa pusing karena putranya sudah tumbuh dewasa namun belum memiliki pasangan hidup. Akhirnya, Perdana Menteri mengusulkan untuk mengundang gadis-gadis cantik untuk mengadakan pesta di istana. Akhirnya, usulan menteri disetujui oleh raja. Dengan begitu, menteri bergegas keluar untuk memberitahukan informasi serta pengumuman tentang diadakan pesta di kerajaan. Maka Perdana Menteri menyampaikan pengumuman bahwa raja akan mengadakan pesta di sana. Semua gadis yang siap menikah diundang ke pesta tersebut. Dan siapa saja yang berwajah cantik diundang ke pesta ini. Begitu kedua saudara tiri Cinderella mendengarkan pengumuman itu, mereka lari ke rumah lalu memberitahukan apa yang telah diinformasikan oleh menteri. Mereka nampak gembira dan sepanjang hari asik membicarakan hal ini. Saat itu, ibu tiri dan kedua saudara tiri Cinderella berbincang-bincang tentang pesta di kerajaan. Akhirnya mereka setuju untuk membeli gaun dan aksesoris-aksesoris. Cinderella tak sengaja mendengarkan omongan mereka. Akhirnya, kedua saudari tiri Cinderella dan ibu tiri Cinderella pergi untuk membeli gaun. Cinderella sangat sedih. Akhirnya, acara pesta yang dinanti-nantikan telah tiba. Kedua saudara tiri Cinderella menyuruh Cinderella untuk membantu mereka. Cinderella berusaha sebaik-baiknya, tetapi sama saja Cinderella jauh lebih cantik daripada mereka. Akhirnya kedua saudari tiri Cinderella bersama ibunya pergi ke pesta. Cinderella menangis dan terdiam sendiri saja. Tiba-tiba terdengar suara seseorang dari belakang. "Kau bisa pergi ke sana, anakku?" Cinderella berbalik dengan cepat dan di depannya berdirilah seorang bidadari cantik.
Lalu peri cantik itu berkata kepada Cinderella, "Cinderella cantik, jangan sedih. Kamu juga pasti ke pesta dansa tersebut. Sekarang larilah ke kebun dan ambilkan untukku sebuah labu yang besar dan berikan padaku 6 ekor tikus." Akhirnya Cinderella memenuhi permintaan peri. Dengan tongkat ajaibnya, peri mengubah labu menjadi kereta mewah dan berwarna merah yang indah dengan perhiasan emas dikelilinginya. 1 ekor tikus dijadikan peri sebagai kusir dan 5 ekor tikus dijadikan peri sebagai kuda putih. Peri juga menggunakan tongkat ajaibnya untuk merubah pakaian Cinderella yang jelek menjadi gaun yang indah dan gemerlap. Akhirnya peri berpesan kepada Cinderella, "Ingatlah bahwa kekuatan sihir ini akan habis tepat pada tengah malam. Jika pada saat tengah malam kau belum pulang, maka kau akan berubah seperti awal mulanya." Akhirnya rombongan Cinderella berangkat dengan kereta yang megah. Saat Cinderella memasuki pintu besar ke ruangan dansa tersebut, semua mata tertuju kepadanya. Bahkan kedua saudari tirinya dan ibu tiri Cinderella tidak mengenal sama sekali Cinderella. Tiba-tiba pangeran muncul di tengah-tengah mereka. Lalu tatapan pangeran ke Cinderella sangat berbeda. Disinilah pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis yang cantik itu. Pangeran berjalan menuju arah Cinderella dan mengajak berdansa bersama Cinderella. Ketika mereka berdansa, permata dan sepatu Cinderella tertimpa sinar ribuan lilin. Cinderella sangat terpesona dengan musik dan dansanya, sehingga ia lupa akan waktu. Pada suatu titik, ia melihat jam istana yang mau menunjukkan pukul tengah malam. Dengan panik, Cinderella bergegas keluar dan meninggalkan pangeran serta meninggalkan aula pesta tersebut. Saat ia berlari keluar istana, tiba-tiba sebuah sepatunya terlepas dan tercecer di anak tangga pintu gerbang. Tetapi ia tidak punya waktu untuk mengambilnya kembali. Saat berlari menjauh, jam menunjukkan pukul tengah malam, dan semua berubah seperti awal mulanya. Saat pangeran hendak keluar untuk mengejar Cinderella, ia menemukan sepatu Cinderella di tangga tersebut. Lalu pangeran menyuruh prajurit untuk mencari siapa pemilik sepatu itu. Esok paginya, pangeran bersama prajurit sedang mencari seorang gadis cantik yang semalamnya berdansa dengannya. Pangeran berkata bahwa siapa yang cocok memakai sepatu ini, dia akan menjadikan istrinya. Akhirnya pangeran dan prajurit mengunjungi setiap rumah, tapi tidak ada satupun yang cocok dengan sepatu itu. Mereka teringat bahwa belum satu rumah yang belum dikunjungi oleh mereka. Akhirnya pangeran tiba di depan rumah Cinderella. Cinderella melihat pangeran tiba di depan rumahnya. Akhirnya Cinderella bergegas keluar untuk membuka pintu untuk pangeran. Tetapi saat Cinderella bergegas keluar, Cinderella dihalang oleh ibu tirinya. Lalu ibu tirinya menyuruhnya masuk dan mengunci pintu kamar Cinderella. Sedangkan kedua saudari tiri Cinderella sangat gembira membuka pintu untuk pangeran. Saat kedua saudari-saudari Cinderella mencoba memakai sepatu itu, ternyata tidak ada satupun yang cocok dengan sepatu itu. Lalu kata prajurit kepada ibu tiri Cinderella, "Bukankah terdapat 3 gadis dalam rumah ini?" Dengan berat hati, ibu Cinderella membukakan pintu kamar Cinderella dan menyuruh Cinderella keluar. Saat Cinderella memasukkan kakinya ke dalam sepatu itu, semua orang kaget dan tercengang. Mereka lebih kaget setelah Cinderella mengeluarkan sepatu gelas yang lain dari dalam sakunya. Pada saat itu juga pakaian Cinderella berubah kembali menjadi pakaian pesta yang indah dan cantik yang ia kenakan saat malam kemarin. Pangeran dengan gembira berkata, "Inilah mempelaiku yang sejati." Lalu pangeran mencium tangan Cinderella. Akhirnya pangeran dan Cinderella menikah. Pesta pernikahan mereka digelar dengan meriah dengan 3 malam 3 hari. Pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita fiksi di atas ialah kita harus tetap berbuat baik kepada siapapun dan setiap orang, dan kita harus selalu sabar apapun keadaannya,
jangan pernah berhenti bermimpi, tidak boleh putus asa, dan selalu percaya diri. Sekian cerita kisah Putri Cinderella. Untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Recis bisa, Recis bisa, Recis tetap semangat, tetap bersatu dan optimis.